Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawatswati dari PGSD semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis kurikulum prototipe yang merupakan mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulpah Agung Rayanti, SPD MPD. Baik teman-teman semua, untuk mengefektifkan waktu, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang kurikulum prototipe, yang kedua kelebihan dan kekurangannya, yang ketiga ada perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe, yang keempat ada implementasi kurikulum prototipe dalam pendidikan, dan yang terakhir implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar. Langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang pengertian kurikulum prototipe. Apa itu kurikulum prototipe? Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Nah, kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu 2013. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Selanjutnya, karakteristik kurikulum prototipe. Nah, teman-teman, yang pertama ada pengembangan soft skill dan karakter, yang di dalamnya meliputi akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kedua ada fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, yang terakhir ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya ada strategi kurikulum prototipe. Yang pertama ada fokus kepada pelatihan sumber daya manusia. Yang kedua meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe. Yang ketiga, mempercepat peningkatan guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototipe. Yang keempat, mengembangkan komunitas belajar. Yang terakhir, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap atau learning journey, serta penerapan kurikulum prototipe dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan penerapan target oleh satuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar, bereksperimen, dan mengkonstruksi pengetahuan baru dengan bekal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan pendekatan saintifik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran yang dipergunakan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari, sehingga mudah bagi guru atau siswa untuk mempersiapkan media tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas, sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Dan yang terakhir,
pengembangan yang dialami siswa dari inti atau KI dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam lapor siswa. Baik teman-teman semua, di balik kelebihan adapun kekurangan kurikulum protektif. Yang pertama itu produk hanya terbatas pada tema 4, yaitu aku dan sekolahku. Dan subtema 1 yaitu tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam kurikulum ini yaitu kurikulum protektif. Perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Dan yang terakhir, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian karena setiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum protektif. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi. Yang kedua, pembelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisahkan pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabungkan menjadi IPAS. Yang ketiga, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi pembelajaran yang pilihan. Namun, sementara di kurikulum protektif, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran yang wajib. Dan yang terakhir, di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih jurusan, namun berbeda pada kurikulum protektif. Siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11, karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Baik teman-teman, materi selanjutnya tentang implementasi kurikulum protektif dalam pendidikan. Yang pertama, guru harus mau berubah dengan paradigma baru dan menguasai minimal 2 model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PZBL dan Teaching at the Right Level. Yang kedua, tugas pengelola sekolah hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum protektif ini, yaitu melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum protektif di sekolah dasar. Implementasi kurikulum protektif khususnya dalam sekolah dasar yaitu sudah dikelompokkan menjadi 3 bagian yang memiliki penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Nah, yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Yang terakhir, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pembelajaran Pancasila ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Baik teman-teman semua, dari materi yang sudah saya paparkan, jadi kesimpulannya adalah kurikulum merupakan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pada tahun yang akan datang, kurikulum 2013 akan digantikan oleh kurikulum protektif sesuai dengan kebijakan pemerintahan dan diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024 mendatang. Kurikulum protektif mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.